Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur untuk kita boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk melangsungkan ibadah offline untuk kedua kalinya. Saya juga menyambut bagi Bapak Ibu yang mungkin baru kali ini hadir, boleh beribadah bersama kami, dan ataupun mungkin yang baru pertama kali beribadah bersama kami di sini. Saya atas nama hamba Tuhan dan pengurus dengan sukacita menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita untuk perenungan firman di pagi hari ini dari Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9. Filipi pasal 4 ayat 8 sampai 9 bersama-sama 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saya akan bacakan sekali lagi bagi setiap kita. Namun saya bacakan dari ayat 6 dan 7-nya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampai di sini pembacaan kita. Mari kita sekali lagi bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami datang ke hadapan yang kudus. Kami bersyukur ya Bapa, bila di pagi hari ini kami boleh sekali lagi berkumpul bersama untuk beribadah di tempat ini secara offline di tengah setelah masalah pandemi COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau belas kasihan. Kami berdoa kiranya Engkau berkenan memimpin ibadah ini. Kami berdoa kiranya Engkau yang memimpin pemberitaan firman ini. Dan kami juga berdoa mengingat untuk saudara-saudara kami di tempat lain, di gereja-gereja yang lain yang masih terus setia mengabarkan Injil-Mu, baik yang di kota Solo ini maupun di kota-kota lainnya. Kiranya Engkau peliharakan kehidupan kami. Dan kami berdoa biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan di setiap mimbar yang ada, firman Tuhan yang sejati boleh beritakan, dan setiap kami boleh mendapat berkat. Kami berdoa Bapak, kiranya Engkau memimpin setiap kami, sebagaimana Engkau yang memimpin pemberitaan firman di minggu-minggu sebelumnya. Kiranya Engkau yang pimpin kami dan berkati kami ketika kami merenungkan firman-Mu pada saat ini. Belas kasihanlah pada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berada dalam situasi kondisi dunia yang sekarang yang sangat tidak pasti. Banyak yang mengatakan kita berada, kalau mau digambarkan keadaan dunia ini sekarang semuanya serba galau ya, bahasa zaman now gitu ya. Semuanya serba galau, semuanya serba tidak menentu, keadaan serba tidak menentu. Kalau kita melihat kondisi market pada hari ini, itu semuanya juga serba tidak menentu gitu ya. Nanti kadang orang bilang, wah ini mulai sentimen secara perekonomian kita mulai positif, wah kelihatan mulai naik. Nanti bisa wah negatif lagi ya. Nanti bisa lihat harga IHSG-nya itu naik, nanti turun, ya, berubah seperti itu. Nanti ada orang mulai sekarang pikir, oh mungkin kita ayo investasinya di dolar, dolar turun, nanti naik lagi, atau emas dan segala satunya. Banyak orang yang melihat ini berubah terus, dan meski memang sebenarnya dari dulu juga mengalami demikian, ya, perubahan itu adalah lumrah. Tapi kita melihat penggambaran sekarang itu begitu disorot, dan kita melihat tidak ada kepastian itu. Sangat galau menjalani kehidupan zaman sekarang. Kita mau planning apapun, kedepannya nggak tahu. Sebenarnya dari dulu juga seperti itu. Tapi zaman sekarang itu sepertinya kita mau buat suatu rencana, kita mau buka usaha aja, wah nggak tahu ya akan kondisinya seperti apa. Ini aja seperti hari ini kita adakan ibadah offline, kita benar-benar seperti yang disampaikan juga oleh Pak Pingok ya, sebagai
liturgis dan juga pemimpin dari bagian pembangunan, bagaimana kita usahakan terbaik, kita jalankan sesuai protokol. Tapi kalau kita mau jujur apa adanya, apakah kita masih bisa terus jalankan seperti ini? Tanda petik kita juga tidak tahu. Kita hanya bisa lakukan terbaik bagian kita taati protokol dan sesuai peraturan yang ada, dan jalan dan berharap yang terbaik ke depan. Semua serba tidak menentu, dan ini yang menjadi permasalahan masa ini, ya. Dan kadang-kadang orang bilang, oh ini keadaan ekonomi membaik, ya. Di sisi ekstrim lain itu juga tetap ada artikel mengatakan kita ini dibayang-bayang resesi. Ini katanya sudah pulih ataukah resesi? Ini kan ekstrim sekali, ya. Namun ada juga mengatakan ya meski bisa perekonomiannya itu bertumbuh gitu ya, atau misalnya ada mulai sepertinya pulih, tapi ada mengatakan tetap sektor realnya itu lesu kok. Ada mengatakan apa adanya ya, sebelum COVID saja itu perekonomian sudah berat. Apalagi setelah masuk COVID ini, begitu loh, sudah begitu tidak ada kepastian, dan pun digambarkan perekonomian ini bertumbuh, itu semacam ada gap ya antara makroekonomi dengan mikroekonomi, meski keduanya itu saling berkaitan. Antara makroekonomi kita, perekonomian kita secara negara, sepertinya ada pergerakan nih baik, tapi sektor realnya di mikroekonominya, sepertinya tuh saya tidak lihat ada perkembangan ya. Malah mungkin cenderung makin lesu dan seterusnya. Kembali lagi, dua hal ini saling berkaitan, tapi apa yang menghubungkannya? Saya percaya itu ada bicara sebenarnya di dalam semuanya ini ada bagaimana respon kita, respon manusianya itu seperti apa, melihat pergerakan pertumbuhan apa. Dan meski dalam banyak hal ini sepertinya ada permainan narasi juga ya, tapi saya percaya dalam banyak hal itu dalam perkembangan sekarang, seperti kita melihat situasi ini, kegalauan ini, saya percaya itu ada suatu tidak lepas dalam izin pemeliharaan Tuhan, dalam kedaulatan rencananya yang baik dalam kehidupan kita, meski melalui proses yang sulit ini. Dan menarik ketika saya renungkan situasi yang kegalauan tidak pasti ini, saya coba refleksikan dan saya coba renungkan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita di masa-masa sebelum ini. Kembali lagi ya, kita mengerti dalam kedaulatan Allah, kita memang baru tahu COVID itu di tahun sekarang, tapi Tuhan sudah tahu nggak? Sudah tahu, dan Dia dalam penetapannya juga semua dalam ketetapan rencananya. Tuhan sudah tahu. Jadi saya percaya dalam banyak hal Tuhan juga sebagaimana orang tua yang baik memelihara anaknya, sebelum ujian tiba Dia mendorong anaknya belajar, Dia mempersiapkan anaknya menghadapi ujian itu. Dan menarik ketika saya renungkan ini, saya pikir kenapa ya seperti Pak Dawis dan saya sebenarnya selama 2 tahunan sejak kami dipindahkan sini itu berkhotbah dari surat Paulus, Filipi dan Efesus. Dua-duanya adalah kitab yang dituliskan Paulus di dalam penjara, di masa kegalauan, di masa ketidakpastian, di masa ambang-ambang kematian itu di depan mata. Saya percaya di dalam bagian ini sebagaimana kita mengerti di dalam ada dual authorship pada Bible, ada 2 penulis di dalam Alkitab, penulis ilahi dan penulis manusianya. Kita juga percaya adanya 2 preachers in a sermon, adanya 2 pengkhotbah di dalam suatu kebaktian pemberitaan firman, yaitu ada manusia ilahi, ada manusia biasa seperti kami tentu tidak tahu ya akan ada COVID ini, tapi Allah di dalam kedaulatannya memakai dan mendorong kami untuk boleh menyampaikan kebenaran firman. Dan itu mempersiapkan kita merenungkan dan bagaimana memasuki situasi ini. Dan di bagian itu saya membayangkan, sebenarnya itulah kalau kita mau benar-benar memikirkan seperti apa sih kondisi dalam penjara. Bukan cuma masalah tidak enak, ya itu pasti, menderita, pasti panas, mungkin gitu ya. Tidak ada makanan yang bisa dimakan, karena itu juga saya bahas sebelumnya. Kalau kita bisa lihat konteks Paulus itu mirip seperti kita, terisolasi, di karantina, dan bukan cuma 14 hari Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih dari itu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan nggak tahu ini dia keluarnya akan lolos atau enggak. Kalau kita yang bisa dikatakan selama kita jalankan protokol jaga kesehatan, bisa dibilang aman. Paulus mau sudah benar semuanya juga bisa tetap dipenggal kok. Jadi kondisinya itu sebenarnya kalau kita bayangkan surah-surah Paulus yang itu sedang penjara, konteks Paulus itu juga sangat-sangat suntuk, bisa dibilang sangat galau, sangat tidak menentu sebenarnya. Namun meski demikian kondisinya di dalam penjara ini, menariknya adalah Paulus tetap memiliki optimisme iman. Ini yang menarik. Saya sudah katakannya di dalam khotbah saya yang melampau ketika saya mulai ekspos
eksposisi dari kitab Filipi ini adalah surat yang dikenal dengan istilah surat sukacita. Sukacita meski dia berada dalam penjara, sukacita meski dia berada di tengah kegalauan ini. Dan di bagian inilah saya melihat menariknya, Paulus berada dalam situasi yang sebenarnya jauh lebih sulit dari kita, tapi dia bisa memiliki optimisme iman ini. Ya, yang menjadi kira-kira mungkin judul tema pembahasan saya kali ini. Dia memiliki suatu optimisme iman. Tentu optimisme iman ini saya percaya bukan sekedar ala positive thinking, ala New Age ya. New Age itu kamu pikir positif, akhirnya semua akan bergerak, alam ini akan bergerak gitu ya, mengikuti nilai-nilai positif pikiranmu itu. Kalau kamu pikir sehat, akhirnya sehat. Kamu pikir kaya, akhirnya kaya. Kamu pikir baik-baik, semua data yang baik. Alam itu mestrakum mungkin ya kalau pakai istilah itu, semesta mendukung, semua akan bergerak mendukung kamu ala New Age seperti itu. Saya percaya bukan demikian, karena kita tahu juga di akhir nasib dari Paulus, kenyataan dia mati martir kok. Dan itu bukan karena dia kurang positive thinking gitu ya, tapi kita ngerti bahwa karena sesuai dengan prinsip iman Kristen, bukan itu yang dimaksud Paulus. Di bagian sini Paulus meski dia berada dalam kondisi yang sulit secara mikro, dia lihat secara makro di hadapan Allah apa yang sedang Allah kerjakan, dan itu yang memberikan optimisme iman. Di tengah kesulitan dialami di penjara, tapi kenyataannya pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Itu yang mendorong dia positif. Dia berada dalam penjara, dia berpikir secara umum lah ya, tidak ada tuh program gereja, ayo masukkan dalam penjara, tidak ada. Tapi kenyataannya program kerajaan Allah memang untuk dia masuk penjara, kemudian untuk menginjili orang-orang yang ada di sekitar penjara, para tawanan di sana, para serdadu yang ada. Dan sebenarnya di dalam bertahap, kalau kita mengerti dalam perkembangan kekristenan, demikianlah kekristenan itu meluas kemana-mana. Karena teladan yang dilihat orang Kristen ini ya, kasarnya sudah digebukin, tetap menyanyi muji Tuhan, tetap mengasihi orang yang menggebuk dia. Kalau yang seperti Patong katakan di dalam khotbahnya secara streaming gitu ya, sudah ditambah pipi kiri, tetap kasih pipi kanan. Sudah ditambah pipi kanan, tetap kasih pipi kiri. Kok sepertinya ini bodoh ya? Tapi itu bicara adalah mereka tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan nilai kebaikan itulah yang dalam proses waktu, akhirnya kita tahu setelah ratusan tahun lamanya, membuat Eropa itu penuh dengan orang-orang Kristen. Dari secumprut kecil loh ini. Jangan lupa ya, seperti yang saya bahas di tahun lalu berarti ya, kekristenan itu bagaimanapun juga, kalau kita mau fair apa adanya, itu dimulai dari tanda petik itu seperti sekte kecil dari agama Yahudi. Sekte kecil, cuma satu sekte dari sekian itu, ada Farisi, ada Saduki, ada Wahabi Taurat, ya ada Sanhedrin, ada Eseni yang lain. Oh ini muncul ada sekte baru, namanya Kristen ya, dia ngikutnya Kristus gitu. Ini kumpulan sekte kecil, tapi bisa berkembang meluas bahkan sampai daratan Eropa itu penuh orang Kristen. Kenapa? Karena ketaatan mereka menjalankan kitab firman, dan bagaimana menghadapi situasi-situasi yang kritis, mereka tetap belajar bersandar pada Tuhan dan memiliki optimisme iman ini. Tentu Paulus juga bahkan tidak melihat bagaimana efek yang terjadi ya, karena dia sudah mati lebih dahulu. Tapi itulah bagian sebenarnya optimisme itu, iman itu kita belajar bersandar pada Tuhan. Karena penentu hasil akhirnya bukan kita kok. Yang menentukan hasil akhir itu ada Tuhan. Pertanyaan adalah kita mau taat berjalan dalam rencana Dia atau tidak. Dan di bagian sini saya kembali dalam poin ini bicara adalah dan apa yang dipaparkan Paulus di sini, yang dia bilang, jadi akhirnya saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci. Ini kira-kira jadi pembahasan saya di kali ini. Dan dia bilang pikirkanlah semuanya itu. Dan di bagian sini pergerakannya ini ada bicara pikirkan semua itu. Grant Osborne mengatakan ini adalah right thinking will lead to right doing. Pemikiran, cara berpikir yang benar akan memimpin kepada tindakan yang benar. Ya. Dan di sini yang dimaksud sini cara berpikir kita sendiri seperti apa? Saya percaya di bagian sini, sebagaimana para komentator mengatakan ini bukan cuma bicara saya mikir apa gitu, tapi ini bicara mindset, cara berpikirnya, worldview-nya melihat segala sesuatu itu seperti apa. Dan ini yang di dalam bagian ini saya coba renungkan di bagian kita ini menarik ya. Ini mungkin kita bisa pikir ini kok filosofis dan seterusnya. Tapi ini cetusan bukan ditulis dari kelas. Bukan ikut, maaf ya, misalnya ikut Rizka, oh sudah terus pikir-pikir, saya tulis begini. Enggak, ini orang dalam penjara menuliskan ini
dan mendorong jemaatnya di tengah kesulitannya, ada kegalauan dan ketidakpastian yang ada untuk memiliki konsep cara berpikir yang benar ini, cara berpikir Kristen, Christian mindset, Christian worldview, Christian virtues gitu ya. Kebajikan orang Kristen, cara berpikir orang Kristen yang benar itu seperti apa? Dan ini kita bisa gali di dalam bagian ini. Pertama, dikatakanlah semua yang benar. Ya, atau kalau terjemahan Yesus bilang whatever is right. Jadi semua yang benar. Saya pikir ini menarik ya, ketika kita melihat ini bicara konsep kebenaran itu sendiri. Ya, misalnya saya kasih contoh ya, misalnya seperti kita lakukan ibadah KKR misalnya. Lalu setelah di tengah KKR gitu ya, ibadah seperti yang kita lakukan ya dulu tentu di masa Covid ini tidak bisa gitu ya. Seperti misalnya kita KKR gitu, lalu di tengah keramaian banyak orang datang, lalu ternyata ada orang yang nyusup gitu ya, kalau kita bilang tanda petik nyusup, lalu rekam khotbah saya atau rekam khotbah kami pengkhotbah, lantas habis itu diusut, lalu dipermasalahkan, wah khotbahnya begini, ini menghina atau apa gitu ya, ini menjelek-jelekan dan seterusnya. Lantas saya ditangkap, disidang lalu dipenjara. Nah ini contoh ya. Kira-kira respon kita apa ya? Mungkin kita pikirnya apa? Oh mungkin khotbahnya terlalu keras ya. Jangan terlalu keras lah. Atau itu khotbahnya menyinggung siapa gitu ya. Oh ini hati-hati bagian sini ya. Ini masalah mungkin khotbahnya sih terlalu, iya rekamannya seperti gini, makanya ini khotbahnya terlalu keras gitu mungkin ya. Mungkin kita akan pikir seperti itu. Tapi berapa kita berpikir khotbahnya benar atau tidak? Ini pertanyaan kebenaran ini. Atau mungkin contoh lain, seperti misalnya kita ibadah online seperti ini di tengah pandemi COVID-19 dan masa transisi seperti ini, di mana tentunya kita jalankan sesuai protokol dan segala sesuatunya yang kita dapat himbauan dari pemerintah dan juga dari Bimas dan berbagai bagian departemen yang concern untuk pemeliharaan kita. Lantas misalnya seumpama setelah berapa minggu ada yang kena positif, apa respon kita? Oh makanya jangan datang ibadah online, makanya lah nggak usah ibadah gitu ya, nggak usah datang aja lah dan seterusnya. Ini bisa streaming dan seterusnya. Perhatikan di sini ya, berapa banyak dalam kehidupan kita itu sebenarnya yang menggerakkan kita itu, kita berpikir ini kita sudah jalankan benar atau tidak sih? Itu loh standar kita mengukur segala sesuatunya itu kebenaran atau sesuatu yang lain, atau cuma masalah kenyamanan kita. Atau seperti mungkin kalau seperti bagian ini yang pikir cuma masalah ini kayaknya salah ngomong deh ya. Kalau contoh pertama itu khotbahnya nyinggung kali makanya dia ditangkap gitu ya. Lalu ini kita ada yang positif ya, ini mungkin ada mungkin makanya jangan ibadah dan seterusnya gitu ya. Itu kalau kayak gitu kita masuk spirit filsafat pragmatisme ya. Yang ini memang jadi permasalahan juga ya, karena filsafat itu kita mungkin tidak tahu namanya tapi kita jalani. Karena mereka itu sodorkan segala sesuatu pemikirannya dalam berbagai aspek kehidupan. Pragmatis sekali. Oh kalau positif ya tidak usah gitu ya. Kalau kita sudah jalan kayak gini, wah jadi ini mending tidak usah. Kapan kita bertanya, kita sudah lakukan yang benar atau tidak? Dan di dalam bagian ini ya, kalau misalnya sampai ada kata itu misalnya seumpama terjadi, kita tentu berharap tidak ya. Pertanyaan adalah kita sudah jalankan protokol dengan benar tidak? Itu patokannya kebenaran. Bukan masalah kenyamanan kita, bukan masalah keamanan kita, bukan masalah preferensi kita. Dan saya berbicara bagian ini untuk menyengaja kita berpikir, bukan masalah untuk rugi, karena gak ada kaitannya dengan iman, tapi kita kaitkan itu dengan itulah yang dialami Paulus. Paulus penginjilan yang kemana-mana, bola balik masuk penjara. Dan jujur aja ya, kalau kita mau bandingkan yang lain, meski kita tidak temukan banyak tulisan rasul-rasul lain, tapi mereka bukan kerja bola-balik masuk penjara. Tidak semuanya ya. Ada yang dipenjarakan, ada yang lebih aman. Ada yang misalnya pergi melayani itu pergi di area Asia Minor, ya di situ relatif aman. Kalau kita jadi orang Kristen zaman kita akan pikir apa? Ya sudah ke situ aja. Ngapain sih pergi ke Roma? Ngapain sih pergi Filipina? Aduh sudah jelas-jelas itu markasnya pusat ibu kota dari negara. Ngapain sih cari gara-gara? Tapi kapan kita bertanya apa kehendak Tuhan? Apa yang benar? Dan kalaukah kita menjalankan sudah yang benar, tapi kemudian kita dipermasalahkan, kita ditangkap dan dianiaya, ya sudah. Yang penting saya sudah jalankan yang benar. Poinnya di situ. Saya sudah jalankan yang benar enggak? Dan pertanyaan dari kita tetap mau jalankan kebenaran itu tanpa kompromi atau tidak?
Kita berada di zaman dimana kalau muncul kesulitan, itu orang akan kompromikan kebenaran sih. Orang itu cuma pikir kebenaran itu kalau nyaman gitu ya. Kalau aman, semua mau kebenaran. Tapi begitu muncul bahaya langsung buang kebenaran. Muncul kesulitan sedikit, kebenaran dibuang. Tapi di bagian sini kembali ya, Paulus mengingatkan. Ini kita bisa bayangkan konteksnya itu ya. Dia masuk penjara gitu. Orang bisa banyak berpikir mungkin kamu terakhir itu banyak keliru sih, terlalu keras gitu ya. Atau pergi lokasi yang zona merah gitu mungkin gitu ya. Zona merah ala zaman dulu gitu ya, bukan karena Covid tapi karena wah itu dekat dengan pemerintah loh, bahaya di sana. Tapi Paulus bilang ingatlah bahwa yang kita harus mindset pikiran kita di titik pertama itu apa yang benar. Lakukanlah itu. Pikirkanlah apa yang benar dan lakukanlah itu. Right thinking will lead to right doing. Pikirkanlah apa yang posisi prinsip kita yang benar dan jangan kompromikan kebenaran itu. Whatever it takes, apapun yang harus dituntutkan dalam kehidupan kita. Kalau memang kita jalankan sudah dalam kebenaran, kita jalankan itu. Dan ini prinsip yang sangat dipegang oleh Paulus dan dia ingatkan meski di tengah kesulitannya yang dia alami. Kita juga lihat ya di dalam surah Paulus itu tidak ada mengeluh-mengeluh gitu ya. Saya juga gemes ya kalau kita mau bilang gitu ya. Orang kan kalau sakit aja ya pasti paling umum ya sharing kayak iya ini susah, ini menderita sini. Itu paling umum. Tapi dalam surah-surah Paulus kita bisa lihat surat itu ada dia gambarkan kehidupan situasinya, tapi lebih banyak dia cerita apa? Untuk mengencourage orang-orang yang di luar sana. Badannya di penjara, tapi pikirannya, imannya, hatinya tuh melewati tembok-tembok penjara. Tapi mungkin kita hari ini sebaliknya, kita tidak dipenjarakan, tapi kita memenjarakan diri kita sendiri dengan berbagai ide-ide falsafah dunia. Di dalam bagian ini kita mengerti bagaimana konsep kebenaran itu penting dan itu yang harus dibela dan diperjuangkan oleh orang Kristen seumur hidup kita. Meski di tengah kegalauan ketidakpastiannya ada. What is right? Apa yang benar itu yang harus kita pikirkan dari pertama. Itu bicara mindset Kristen. Kedua, bicara semua yang mulia, itu terjemahan terjemahan LI ya. ESP-nya memberi istilah what is honorable, apa yang terhormat ya, apa yang atau ada terjemahan what is noble gitu, apa yang agung seperti itu. Di dalam bagian ini ketika saya renungkan di sini orang dalam kehidupan itu bicara kehormatannya itu seringkali itu memang digeser oleh hal-hal dunia ya. Seperti Alkisah seorang bapak yang meninggal lalu anaknya datang ke kedukaan meninggal ya yang datang ke kedukaan menangis. Wah papa meninggal, saya sedih. Lalu di tengah dia nangis ini datang orang di sini. Kamu tahu tidak? Saudara-saudaramu lagi kumpul di sana bicara warisan, kamu nggak diajak. Langsung, apa? Persetan dengan papa hapus air mata, langsung pergi sana. Apa? Mana warisan saya? Itulah manusia. Kalau sudah bicara uang, kehormatan pun dibuang. Heran ya, zaman sekarang itu dengan berita-berita terakhir gitu ya, orang itu banyak itu bisa buang kehormatan demi uang. Berapa banyak artis model ya, dan itu jual diri. Saya juga heran ini, mereka hidupnya kurang apa sih? Oh itu pak, kurang tas Louis Vuitton baru gitu ya, kurang tas Louis Vuitton baru, kurang Hermes satu lagi gitu ya, mau tambah lagi gitu. Sampai jual dirinya. Kita lihat ya, saya juga heran kenapa bisa seperti demikian ya. Orang itu bisa tidak puas dan jual dirinya demi uang. Saudara-saudara ingatlah satu ini, jagalah kehormatanmu, jaga kehormatan kita. Sekarang memang zaman susah, tapi jaga kehormatan kita. Jaga kehormatan kita. Ini yang diingatkan Paulus. Kita berada penganiayaan, kita berada dalam masa sulit, tapi tetap jaga dignitas kita sebagai orang Kristen itu seperti apa. Ini memang membicarakan relasi kita keluar seperti apakah kita dipandang orang. Ya. Kalau mau dibilang itu, kalau memang zaman susah ya udah lebih baik usaha jual gorengan mungkin daripada jual diri. Nah iya. Orang itu ya dalam kita kehidupan lifestyle itu memang kalau naik itu susah turun sih ya. Tapi sebenarnya lifestyle itu gaya hidup ya, mau naik turun itu biasa kok. Tapi kalau kehormatan sudah dibuang, kamu mau datang ke kami yang mau sambil nangis pun kami nggak bisa apa-apa. Maafkan saya pakai contoh perbandingan di sini ya. Dalam konteks kehidupan kita ya, orang kalau perokok lalu dia stop merokok, orang akan bilang apa? Jos, mantap dia. Dulu dia rokok, sekarang enggak loh. Jago.
Orang kalau dulu peminum, stop minum, wah, jos, bagus, jago ya. Sekarang stop minum. Tapi orang dulu jual diri, oh dia bertobat sekarang, tetap orang ingat ini pelacur. Jaga kehormatan kita, jaga dignitas kita, meski di tengah kesulitan pun. Ingat, kita ada manusia yang dicipta menurut gambar rupa Allah. Ingat, harkat diri nilai kita itu di hadapan Allah, bukan di hadapan dunia. Dalam sesulit-sulit apapun, jaga kehormatan kita, jaga kehormatan kita, jagalah, ingatlah betapa berharga diri kita itu yang dicipta menggambar Allah. Dan lebih lagi, karena kita telah ditebus oleh Anak yang tunggal Yesus Kristus. Kita telah ditebus, dibayar dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus, darah Anak tunggal Allah, yang mati menebus dosa kita, yang mati menyelamatkan kita yang hidupnya tidak benar ini, yang mati menyelamatkan orang yang hidup kita, orang yang hidupnya hina ini. Dalam bagian ini saya bergumul dalam bagian ini dan terus mengingatkan kita bagaimanakah kita mengerti apa dignitas kita sebagai orang Kristen. Jangan kita jadi orang Kristen yang nggak punya gigi, gitu ya, kalau pakai istilah patong gitu. Di tengah kesulitan, ayo kita fight, ayo kita berjuang di tengah kesulitan yang ada. Karena itu pun dialami oleh pendahulu kita, itu pun dialami oleh para rasul, para nabi, dan bahkan seperti oleh Rasul Paulus di sini. Saya terus terang ketika berbicara bagian ini ya, kalau mau saya share sedikit juga ya. Saya bukan sekedar ngomong sesuatu yang teoritis gitu. Saya bicara sendiri, saya sudah juga pernah alami apa artinya itu hidup itu tanpa kartu. Tahu ya, tanpa kartu, tanpa tabungan ya, uang cuma di bawah bantal atau cuma sisa di dalam dompet. Saya tahu juga apa rasanya seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu dulu saya katakan pada pacar saya ada orang kayak gini, saya hamba tuh macam gini. Kamu mau nikah atau enggak? Kita punya gigi atau enggak? Kita punya hidup bergantung pada Tuhan atau tidak? Dan saya bersyukur Tuhan tetap pelihara kehidupan saya masih hidup ya. Syukur masih ada yang mau nikahi ya. Lanjut poin ketiga ya. Lalu semua yang adil. Semua yang adil ini bicara adalah bagaimana kita di tengah kesulitannya ada kita menjaga kehormatan kita, tapi bukan menjadi suatu kesombongan, bukan menjadi suatu ego di sini ya. Tapi bicara kita bersikap adil kepada sesama kita. Di bagian ini berbicara adil itu terjemahan karena bahasa Yunani itu dikaios gitu ya. Itu bicara righteousness ya. Righteous, bagaimana kita bersikap adil kepada satu sama lain. Ini bicara tidak berat sebelah. Karena bicara righteous itu karena dikaios itu righteous, dikaios itu righteousness. Bicara itu menurut sudut pandang Allah sehingga kita itu tidak berat sebelah. Kenyataannya dalam kehidupan kita ya, ketika kita dalam penganiayaan, dalam kesulitan, orang itu memang bisa jadi sangat kuat, jadi sangat kasar, jadi sangat kejam, berlaku jadi tidak adil. Dia itu sebenarnya baik, tapi karena dia sudah dianiaya, dicambuk, ditekan sedemikian, dia berlaku jadi lalim ya. Sebagaimana di dalam sejarah dunia, oh itu ada tiran, itu tiran ya, memberontak apa, ada di pemerintah diktator, dia ada tirani, menindas rakyat. Akhirnya rakyat berseru, ada sang pahlawan, ayo kita lawan sang tiran untuk bebaskan semua. Akhirnya mereka melakukan kudeta peperangan, menumbangkan tiran, menumbangkan sang diktator. Lalu sang pahlawan naik jadi pemerintah baru dan akhirnya menjadi tiran yang baru, menjadi diktator yang baru. Kenapa? Karena pemikiran itu loh, membalas dendam, membalas apa yang dialami. Tapi di bagian sini menarik, Paulus mengatakan, ingat, kita memang diperlakukan tidak adil, tapi tetaplah berpikir keadilan menurut prinsip firman Tuhan. Tetaplah pikirkan hal-hal yang nilai keadilan dan lakukanlah dengan kita berlaku adil pada satu sama lain. Di bagian sini no favoritism, tidak ada favoritism. Saya mau apa adanya. Ketika Paulus menginjili ada para tentara saudara yang bahkan dulu cambuk pukul dia. Terus kemudian hari saudara itu bertobat. Kalau kita mau terima gak sih? Dah gampang. Itu bukan cuma bilang yang bapaknya dicambuk gitu ya. Mungkin ada saudara kita, anak kita dipenjara karena orang ini. Tapi dia bertobat balik. Kita mau terima atau tidak? Itu pertanyaannya. Kita akan berlaku adil atau tidak? Dan bagaimana melihat dari sudut pandang Tuhan? Bagaimana kita bersikap satu sama lain? Berbicara keadilan ini adalah penting karena sering kali orang di tengah penganiayaan yang sulit, keadilan itu dibuang.
Keadilan itu cuma dilihat, oh itu cuma di meja, ya. Tapi kalau dalam kehidupan itu tidak berjalan. Apalagi kalau saya sudah alami ketidakadilan, saya akan balas lebih tidak adil lagi. Tapi sini Paulus ingatkan bagi setiap kita, jalankanlah prinsip keadilan itu. Dan sebenarnya kalau kita melihat dalam bicara semua yang ada, ya, prinsip keadilan itu kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama itu berkaitan selalu banyak sekali, terutama dalam kitab-kitab Mazmur. Maka ada suatu konsep bahwa serahkanlah penghakiman itu kepada Tuhan. Nah ini menarik ya, serahkan penghakiman pada Tuhan. Kita temukan di dalam Mazmur itu banyak doa itu, Tuhan hukumlah orang yang berlaku fasik, Tuhan hukumlah musuh-musuh Israel. Itu sebenarnya zaman sekarang kita bisa bingung. Mazmur itu bisa dikatakan sebagai pujian nyanyian maupun doa. Kapan kita doa, Tuhan hukum itu orang ini? Wah kayaknya tidak ada kasih ya. Kapan kita nyanyi, Tuhan hukumlah orang yang berbuat jahat? Wah kayaknya ini kok nggak cocok ya. Dan sebagai macamnya. Tapi bagian sini mau berbicara sebenarnya suatu konsep yang kental dalam Perjanjian Lama, bahwa bagaimana orang Kristen jangan ambil hakim sendiri, jangan main hakim sendiri, serahkanlah penghakiman pada Tuhan. Itu yang dimaksud di sini. Serahkanlah penghakiman pada Tuhan karena Dia yang berhak melakukan penghakiman ini. Dan tentu ini berbicara hal yang berbeda kalau kita sendiri pekerjaannya adalah hakim ya. Itu hal yang lain. Tapi ini berbicara terutama bagi orang umum, bagi setiap kita. Serahkanlah penghakiman pada Tuhan. Ketika kita dianiaya, jangan membalas. Lalu gimana? Biarlah serahkan penghakiman pada Tuhan. Mungkin suatu saat kalau kamu tetap injili dia, kamu buat baik, orangnya akan bertobat. Seperti kayak Pak Tom kadang ngomong ya, mungkin ada orang reformnya masih in the post di tempat lain, masih belum masuk di sini di tempat lain, dan tidak harus semuanya juga tentu masuk sini, tapi mungkin belum diubahkan kebenaran firman gitu ya. Tapi sisa bagian kita bagaimana berespon pada mereka. Serahkanlah penghakiman pada Tuhan, jangan ambil hakim sendiri. Ketika saya renungkan ini, saya teringat ada suatu adegan di dalam film di Apostle Paul ya, yang ya di 2 tahun laluan gitu ya, kita ada nonton ya. Sorry, di KTP Cycling ya. Jadi Apostle Paul itu suatu penggambaran kisah dalam situasi yang ada gitu ya. Meski tidak 100% juga benar gitu ya. Tapi ada satu bagian yang menarik ya, di dalam satu adegannya itu ketika mereka bolak-balik ada satu jemaat yang dipimpin oleh Priscilla Aquila itu berada dalam penderitaan. Saudara-saudaranya dibunuh. Dan akhirnya beberapa orang itu sudah geram panas sekali bilang, ayo kita kudeta, ayo kita lawan saja itu pemerintah. Ayo kita bunuh itu saudara. Dan mereka memang ya itu lumrah sekali ya, alamiah sekali secara manusiawi, memang mau melawan. Tapi bagian ini Paulus mengingatkan jemaatnya, dan juga ada muncul adegannya sih, jangan membalas kejahatan dan kejahatan, balaslah kejahatan dan kebaikan. Lalu bagaimana dengan ketidakadilan? Serahkanlah penghakiman pada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menyatakan penghakimannya dalam waktunya dan rencananya, dan itu baru tepat. Jangan ambil hakim sendiri. Dan di bagian inilah makanya menarik ya, meski di dalam teks Alkitab kita itu sebenarnya memang ada banyak istilah-istilah yang bisa berkesan subversif secara politis. Orang Kristen dari sejak mula tidak masuk ke politik praktis, tidak melakukan tindakan revolusi ala misalnya Che Guevara atau dan seterusnya gitu. Tidak melakukan tindakan pemberontakan kudeta pada pemerintah. Mereka tetap tunduk pada pemerintah, dan kalaulah pun pemerintahnya lalai tidak benar, ya serahkanlah penghakiman pada Tuhan. Ini bicara konsep keadilan yang pikir, aspek keadilan itu dari sudut pandang Tuhan, dari menurut kitab suci. Dan ini terus diingatkan oleh Paulus meski di tengah kondisi dia mengalami ketidakadilan. Ini menarik. Suara keadilan, teriakan untuk terus memikirkan dan menjalankan keadilan dari orang yang sendirinya mengalami ketidakadilan. Itu dikatakan Paulus di sini. Poin keempat yaitu bicara semua yang suci. Bahasa Yunani itu agnos ya. Agnos itu sendiri itu ISP-nya pakai istilah pure ya, sesuatu yang murni, sesuatu saya pikir terjemah baik ya di Indonesia juga, suci, sesuatu yang tidak tercemar, sesuatu yang tidak bercampur dengan hal-hal yang lain. Dan di bagian sini untuk mengingatkan setiap kita biarlah menjauhkan diri dari kecemaran, dari hal-hal yang tidak benar, dari hal-hal yang akan mengotori hidup kita. Ingatlah identitas status diri kita sebagai orang Kristen, sebagai yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Adakah hidup kita di hadapan Tuhan itu tetap murni, tetap suci, tetap kita menjauhkan diri dari kecemaran?
Jauhkanlah diri kita dari hal-hal dunia yang bisa mengikat kehidupan kita sedemikian sehingga kita tidak bisa lagi mengikut Tuhan, malah diikat oleh dunia. Yang bagian ini kehidupan ketika menjalani kesulitan yang ada. Kembali lagi, orang dalam kesulitan itu, saya ingat dulu bahkan kajur saya ya, dosen dan kepala jurusan saya waktu saya S1 dulu pakai istilah itu, ya orang kalau kelaparan nyolong itu bisa lah, namanya juga kelaparan, nyolong aja gitu ya. Itu kondisi nggak ada COVID, nggak ada apa ya, dia cuma kayak ide gitu. Orang kalau susah ya nyolong aja, maklum aja gitu ya. Tapi ini Paulus ingatkan, jangan, jaga kesucian kita, jaga kehormatan kita, pikirkan yang benar, berlakulah adil. Dan di tengah semua itu, bagaimana pola pikir kita diubahkan, harus berpikir secara alkitabiah, berpikir secara konsep Kristen, Christian mindset, cara berpikir iman Kristen. Kita kalau tidak, kita cuma jadi Kristen abangan, cuma jadi Kristen KTP, atau ya mungkin kalau kita di sini jadi reform KTP gitu ya, reform abangan. Oh ini sudah ada nih surat saya baptis, atestasi CD ya. Tapi cara berpikirnya lebih dunia. Dalam pertimbangan-pertimbangan kehidupan kita, dalam kita mengambil keputusan-keputusan, adakah kita melibatkan Tuhan? Ataukah kita selalu taruh diri terakhir? Pertanyaan dalam kita pertimbangan dalam kehidupan kita ya, itu apakah kita melibatkan Tuhan sungguh-sungguh di dalam core-nya, intinya, ataukah itu pertimbangan terakhir? Kalau aman, kalau saya sudah sehat, kalau saya nyaman, just me and myself, atau kalau bagi yang berkeluarga, just me and my family. Kalau kita pertimbangan cuma sampai situ, kita tidak bedanya dengan ateis. Orang ateis sebenarnya cuma pikir masalah kenyamanan saya dan keluarga saya. Tapi pertanyaan kita orang Kristen, ada kita berpikir kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan apa dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang benar? Apa yang terhormat? Apa yang mulia? Apa yang adil? Apa yang suci? Pada minggu lalu sendiri mengatakan kalau kelak vaksin itu sudah distribusikan, dan kita terus tentu doakan di sini. Pertanyaan kita akan balik semuanya kan? Ya? Kalau enggak, berarti kita hanya berpatok pada vaksin sih, atau mungkin yang kita tunggu itu berarti cuma patok vaksin ya? Maka sebenarnya iman kita tuh hanya ke vaksin, bukan pada Tuhan. Dan kalau ataupun misalnya muncul lagi jenis COVID-nya yang lain, bermutasi lagi, kita akan ibadah. Kalau seperti itu, sebenarnya kita nggak ada bedanya dengan orang tidak beriman. Yang di tengah kesulitan, ya buang kebenaran. Di tengah kesulitan, buang hal yang mulia. Di tengah kesulitan, berlaku tidak adil. Di tengah tantangan yang ada, memang situasi berat, akhirnya hidupnya tidak suci. Tapi di bagian sini, Paulus kembali mengatakan kita seperti ini. Kenapa? Karena ini sendiri dijalani Paulus dan digumulkan, saya percaya dalam banyak hal, didoakan, dan dia tentu dengan pertolongan Roh Kudus mengerjakannya. Dan dia melihat itulah dikerjakan oleh Kristus sendiri. Kristuslah yang mengalami penganiayaan, Kristuslah yang mengalami ketidakadilan yang paling parah. Dia tidak ada salahnya sama sekali. Dan dia disalibkan. Dia dimatikan sedemikian. Itu ada ketidakadilan, tapi tetap dia berlaku apa yang benar, berlaku apa yang mulia, yaitu dia mati menebus dosa kita. Apa yang adil, yaitu dia memuaskan keadilan Allah, yaitu kita orang berdosa seharusnya dihukum, tapi Kristus yang mati menggantikan kita. Dan kemudian dia tetap suci, dia tetap murni, menyatakan dengan tulusnya kasihnya kepada kita orang berdosa. Dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan bahkan pada penyajian di samping dia yang mulanya mencaci maki Kristus, tapi kemudian ketika bertobat dia mengatakan, pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Itulah Tuhan kita. Dan adakah dia yang sungguh kita imani dan kita hidupi dalam kehidupan ini, dan terutama dalam kita mengumumkan dan mengambil keputusan hari demi hari. Saya tentunya bukan menganjurkan kita untuk datang sembarangan ya, atau nggak pakai masker dan sebagainya macamnya. Kita tentu jalankan protokol, dan saya juga percaya setiap kita punya ada kerumitan dan kompleksitas konteks keluarga masing-masing. Tapi pertanyaan dalam kita menggumulkan kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita, pertanyaannya adalah yang saya mau tanya itu apa atau siapa yang mengontrol kehidupan kita? COVID kah? Atau vaksin kah? Atau Tuhan kah?
Mari kita satu dan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami dengarkan secara singkat di hari ini. Kami berdoa bersyukur ya Bapak untuk firman-Mu yang kembali menegur kami, mengkoreksi kami, menggugah kami. Mengingatkan kami akan apa yang dialami oleh Rasul Paulus, hamba-Mu yang setia, meski di tengah kesulitan penganiayaan yang ada. Kami berdoa bersyukur untuk semua ini Bapak, dan kami berdoa kiranya Engkau yang tuntun kami, pimpin kami di tengah berbagai kesulitan yang ada. Biarlah kami tetap setia pada kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh tetap menjaga kehormatan hidup kami, untuk kami tetap boleh hidup adil, berlaku adil pada sesama kami, dan hidup suci sesuai firman-Mu. Pimpin setiap kami Bapa, dan kiranya Allah Roh Kudus saja yang menopang kami dan menguatkan kami untuk menjalankan firman-Mu hari demi hari. Demi Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.